Baru-baru ini, kisah pilu seorang ibu bernama Trima asal Magelang, Jawa Tengah berusia 66 tahun mendadak menyedot perhatian publik. Ya, publik seolah merasa miris bercampur geram atas perbuatan ketiga anak-anaknya di mana dengan sengaja memasukkan ibundanya itu ke panti jompo lantaran tidak ada yang memerawatnya. Mengingat banyak warganet yang mengecam anak-anak Ibu Trima hingga banyak selebriti yang turut merasa sedih dan kisah Ibu Trima ini pun kini viral di media sosial. Seperti apa anak Ibu Trima yang mendadak angkat suara tentang apa penyebab sang ibu diserahkan ke panti jompo. Mendapat sorotan tajam dari publik, Crazy Rich Malang Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 pun langsung turun ke lapangan untuk menuju lokasi panti jompo tempat Ibu Trima dititipkan. Bertemu langsung dan menganggap Ibu Trima sebagai orang tuanya, lantas seperti apa momen pertemuan Gilang dan Ibu Trima hingga kesedihan wanita lanjut usia itu pun sedikit terobati. Lantaran Gilang memberikan sedikit hadiah berupa perhiasan dan juga bantuan lainnya. Berbanding terbalik dengan kisah Ibu Trima yang ditelantarkan oleh ketiga anaknya, sosok selebriti seperti Ustadz Riza Muhammad justru sangat mencintai ibundanya yang tengah sakit stroke hingga rela merawat, menyuapi, hingga menggendong ibundanya, serta kisah Teguh Fagetos yang rela belum menikah demi bisa merawat sang ibu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru-baru ini, kisah pilu seorang ibu bernama Trima asal Magelang, Jawa Tengah berusia 66 tahun mendadak menyedot perhatian publik. Bagaimana tidak, publik seolah merasa miris bercampur geram atas perbuatan ketiga anak-anaknya, lantaran dengan sengaja memasukkan ibundanya itu ke panti jompo yang berada di daerah Malang, Jawa Timur dikarenakan ketiga anak-anaknya tidak ada yang memerawatnya. Sebuah surat pernyataan pun beredar di mana tertulis bahwa sang ibu secara resmi dilepas tangan oleh anak-anaknya. Yang lebih memilukan lagi, terdapat pula poin yang menyebut bahwa jika suatu hari Ibu Trima meninggal dunia, segala proses pemakaman juga diserahkan sepenuhnya kepada pihak panti. Aku ngebayangin bagaimana kalau aku ada di posisi ibu itu. Miris banget ya, aduh ya ampun. Itu ibunya masih sehat loh, udah ditaruh di panti jompo. Bagaimana kayak aku ya, 2 tahun ngurusin mama yang udah nggak bisa bangun sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, amit-amit jawang bayi, semoga aku tidak ada di posisi itu ya. Karena menurut aku itu sangat nggak masuk logika gitu. Bagaimana kalau nanti mereka yang ada di posisi ibu itu? Tanggapan Anda seorang ibu ketika anak mengirimkan orang tuanya ke panti asuhan, ya Allah, bahwa ridho Allah, ridho walidain, ridhonya Allah itu ada pada orang tua. Siapa ibumu? Mungkin ada alasan-alasan tertentu yang kita tidak mengerti, teman-teman sekalian. Tapi, kalaupun seandainya itu terjadi pada diri kita, birrul walidain, berbakti pada orang tua itu adalah yang sangat utama dalam agama ini. Ini yang dinamakan kasih ibu sepanjang masa, kasih anak hanya sepanjang galah gitu kan. Karena giliran sudah tua, sudah menyusahkan, harusnya kan pada saat kecil itu kan orang tua yang
dengan sabar, selalu menemani, selalu menjaga, selalu mendidik. Giliran sudah tua kemudian sudah menyusahkan, langsung aja ditaruh di panti asuhan di panti jompo seperti itu kan. Ya miris aja sih gitu. Inilah memang pepatah adanya seperti itu, ya emang benar adanya gitu. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang demikian gitu, dan mudah-mudahan juga untuk ibu selalu sabar. Namun setelah sosok Ibu Trima viral menjadi perbincangan di jagat maya, tiba-tiba saja di media sosial kini beredar rekaman suara yang diduga suara salah satu anak dari Ibu Trima. Seolah tak ingin disalahkan, suara yang diduga anak perempuan Ibu Trima itu pun mengeluarkan sebuah pernyataan sebagai bentuk klarifikasinya. Sebenarnya tidak ada yang membuang. Dari awal dia sakit, dia pun udah diurusin. Sakit stroke pertama dia pun udah diurusin sama anaknya yang paling kecil. Tapi di situ dia selalu bikin ulah, setiap hari berantem sama mantu dan cucunya. Sampai adik saya bingung harus bagaimana. Akhirnya dia sembuh, dirawat sampai bisa berjalan lagi. Dan saya tanya maunya apa? Kata Ibu Trima mau ikut anaknya yang laki-laki. Akhirnya saya antarkan ke anak yang laki-laki. Di situ pun dia selalu berantem sama menantunya, selalu bikin ulah. Akhirnya adik saya yang laki-laki pun tidak kuat. Dan saya pun tidak mungkin bisa merawat dia, karena dia juga sudah bikin sakit hati suami saya. Dan suami saya mengancam kalau saya mau ngurusin orang tua saya silahkan, tapi dia akan angkat kaki sama anak-anak saya dari sini. Saya bingung. Akhirnya saya minta bantuan adik-adiknya dia, adik-adiknya Ibu Trima. Ada salah satu adiknya yang mau ngurusin, adiknya yang di Borobudur. Tapi baru 1 bulan di adiknya, dia pun udah bikin ulah. Setiap hari dia katanya bikin maksiat sama adik-adiknya. Terus adik-adiknya juga ngadu ke saya, udah nggak sanggup dan udah nggak kuat. Akhirnya saya cari informasi, saya dapat di Facebook. Dan saya konfirmasi ke panti itu, katanya di situ dia akan dibimbing. Di sini seperti di pondokan, Mbak, akan kami bimbing, akan kami ajarin ibadah. Nggak ada anak-anaknya yang membuang, nggak ada satupun anak-anaknya yang membuang di situ. Kita hanya menitipkan. Geram banget. Kamu ya Allah, kamu itu terlahir dari ibu. Kamu itu, kalian itu nggak bisa seperti itu gitu loh. Dan Tuhan akan murka seenak-enaknya di panti gitu kan, dengan banyak orang. Pasti juga lebih enak diurus sama anak sendiri. Saya mendengar bahkan melihat beritanya itu sangat miris, bahkan nyes di hati walaupun itu bukan ibu sendiri. Karena yang namanya ibu itu surga buat kita. Jadi seorang anak yang menyia-nyiakan ibunya apalagi menelantarkannya berarti sudah menyia-nyiakan surga. Masih adanya orang tua sebenarnya itu adalah ladang yang besar buat anaknya yang Allah sediakan. Karena betapa banyak orang yang sedih begitu ditinggalkan orang tuanya. Karena kenapa? Begitu orang tua khususnya ibu sudah tiada, sudah yang namanya sumber pahala yang terbesar dalam hidup seorang anak itu sudah Allah putuskan. Kisah Ibu Trima pun viral dan mendapat perhatian dari masyarakat. Mendatangi langsung Ibu Trima lantaran sedih melihat seorang ibu ditelantarkan anak-anaknya. Seperti apa Crazy Rich Malang yang terjun langsung membantu Ibu Trima. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo,
aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kisah sedih Ibu Terima memang akhirnya menyentuh hati banyak orang, termasuk Crazy Rich Malang Gilang Widya Pramana dan sang istri Shandi yang secara langsung datang untuk menemui Ibu Terima. Dalam pertemuannya itu, Ibu Terima pun mengungkap alasan ketiga anak-anaknya yang tidak sanggup merawatnya. Lantaran dalam 1 tahun terakhir, Ibu Terima tengah mengidap sakit stroke. Lantas, seperti apa Gilang yang berkaca-kaca ketika mengungkapkan pertemuannya kemarin dengan Ibu Terima yang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri? Benarkah Gilang sempat terharu lantaran sosok Ibu Terima adalah seorang ibu yang begitu baik, pendiam, hingga tidak menuntut banyak, di mana berbeda seperti yang diungkapkan oleh anak-anaknya itu? Pasti sakitnya luar biasa. Seorang ibu yang sudah melahirkan, mendidik, membesarkan anaknya diperlakukan seperti gitu. Ini ibu yang masih hidup, ya. Ini kesempatan kamu untuk berbakti, kesempatan kamu untuk mengasihi ibumu di masa-masa terakhirnya malah kamu sia-siakan. Itu benar-benar saya tidak habis pikir dengan perbuatan ketiga anaknya. Dan yang buat saya benar-benar terharu, saya bertemu langsung dengan Ibu Terima. Ibu Terima tuh jujur, orangnya sangat baik. Kelihatan dari mukanya, orangnya pendiam, gak banyak nuntut, gak minta apa-apa. Malah beliau tidak dendam. Dan beliau berkata bahwa setiap selesai sholat, beliau tetap mendoakan anak-anaknya. Kalau ada anak yang meragukan ibu seperti itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji ya. Makanya ini menjadi berita nasional, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bahwa sesibuk apapun kita sebagai anak, ya kan, kita harus tetap berbakti, tetap harus meluangkan waktunya untuk orang tua. Apalagi ini case-nya, ini ibu yang kena stroke setahun belakangan, tidak bisa berjalan, dan anaknya merasa bahwa ibu ini merepotkan. Makanya anaknya tidak mau mengurus dan merawat ibunya, dan akhirnya ibunya ditaruh di panti jompo pria lansia. Dan di sana pun sampai pemakamannya pun itu anaknya juga udah menyerahkan ke pihak lansia. Itu benar-benar. Pemirsa Intens Investigasi. Seperti sebuah ungkapan, 1 ibu bisa merawat 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat 1 ibu. Hal itulah yang tepat disematkan kepada Ibu Terima yang tengah dirundung kesedihan lantaran seolah terbuang dari anak, hingga hanya tangis dan doa yang bisa dilakukan agar dirinya bisa dijemput dan dipertemukan kembali dengan anak-anaknya yang telah dilahirkan hingga dibesarkan dengan penuh cinta itu. Tak ingin Bu Terima terus-menerus dirundung kesedihan, sebagai wujud ingin sedikit memberikan kebahagiaan, Gilang dan istri pun membelikan perhiasan, handphone, dan sejumlah barang-barang lainnya. Sudah menganggap ibunya sendiri, Gilang bahkan rela menggendong naik ke kursi roda, hingga menyuapi Ibu Terima. Ternyata luar biasa Mas, luar biasa. Saya sampai merinding bahwa aduh, ini ibu ya yang melahirkan dan membesarkan, janganlah diperlakukan seperti gini gitu loh. Meskipun Ibu Terima kemarin saya datang, saya memberikan sedikit kebahagiaan, saya ajak kemarin Ibu Terima untuk belanja, saya belikan perhiasan, saya belikan baju, saya belikan sandal. Ibu Terima bahagia, tapi intinya Ibu Terima tetap pengen untuk bisa bertemu sama anaknya. Ketika menelpon dengan anaknya nomor 2 itu, Bu Terima senangnya luar biasa. Raut mukanya yang sedih berubah jadi ceria. Langsung manggil-manggil nama anaknya, berharap bahwa gimana kabarnya, terus Bu aku nih dijemput, Bu aku didatangi. Jadi emang Bu Terima itu jujur kalau saya lihat bahwa berharap banget anak-anaknya bisa menjemputnya. Itu aja. Saya berharap anak-anaknya yang melihat ini bisa segera sadar, terbuka, terketuk butuh hatinya, dan mengakui kesalahannya.
Crazy Rich Malang pun terketuk pintu hatinya dan mengunjungi langsung Ibu Trima di Panti Jompo. Berbanding terbalik dengan kisah Ibu Trima yang ditelantarkan oleh ketiga anaknya, seperti apa sosok selebriti seperti Ustadz Riza Muhammad dan Teguh Fagetos yang justru sangat mencintai ibundanya dan rela merawatnya dengan tulus. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Apa yang diduga dilakukan oleh anak-anak Ibu Trima berbanding terbalik dengan kisah Ustadz Riza Muhammad. Ya, di saat sang ibu terserang penyakit stroke, ia justru dengan penuh perhatian dan kesabaran memuliakan sosok yang sangat ia cintai tersebut. Ustadz Riza pun mencurahkan bakti penuhnya merawat sang ibunda, mengerjakan sejumlah kebutuhannya. Setiap hari, Ustadz Riza menyuapi makan, memberikan jus, menjemur, hingga menggendong sang ibunda ke kamar tidurnya. Dimanapun kesibukan saya mesti menyempatkan untuk selalu ketemu ibu dulu, suapin dia, jemur di bawah sinar matahari pagi, sama kasih buah. Yuk. Tadi udah tahu tadi. Pisang. Kan ibu suka pisang. Iya, perhatian. Yang benar, jangan boleh. Nah, bagus. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas perkembangan ibu, Masya Allah, saya bisa mengambil hikmah. Hikmahnya apa? Saya dikasih kesempatan sama Allah untuk berbakti, menjaga, memberi. Kan tidak semua anak bisa melakukan hal itu, tapi saya menikmati. Artinya setiap momen bersama ibu memang terasa capek dan payah, karena memang belum lagi ngurus keluarga, tapi ada ibu di sini, Masya Allah. Tapi saya senang menikmati. Selain Ustadz Riza Muhammad yang dengan cintanya fokus merawat ibundanya, sosok vokalis Fagetos Teguh Pramana juga memutuskan mengesampingkan karir serta semua kepentingan pribadinya guna bisa mencurahkan semua perhatian dan kasih sayangnya untuk merawat sang ibu yang menderita stroke. Teguh bahkan rela untuk tidak menikah dulu agar bisa mencurahkan seluruh tenaganya untuk mengurus ibu yang telah melahirkannya itu, yang kini hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Bahkan setiap hari, Teguh memastikan jika semua kebutuhan ibundanya terpenuhi. Teguh bahkan rutin mengganti popok dan juga memandikan ibu yang sangat dicintainya itu. Sedikit saya mau cerita mengenai ya selama 2 tahun lebih ini memang saya lagi merawat ibu saya yang sedang sakit. Ini sih gak ada apa-apanya. Kalau nanti gue udah nikah juga, Mam bakal sendiri ya bakal ditinggal katanya. Itu yang bikin jadi ada ketakutan mungkin kalau saya menikah bakal ninggalin beliau, padahal kalaupun saya menikah saya nggak akan. Katanya kalau bisa gue jangan dulu nikah. Itu tuh saking beliau mungkin kondisi fisiknya udah mulai melemah dan ada ketakutan. Untuk pemirsa, saya minta doanya sama
semua untuk kesembuhan ibu saya. Mudah-mudahan ibu saya bisa lekas sembuh, diangkatnya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sakitnya ibu saya bisa menjadi pengampun dosa. Begitupun ini mudah-mudahan bisa banyak hikmah yang bisa saya ambil sebagai anak. Mudah-mudahan saya bisa memanfaatkan semua itu, dan insya Allah saya akan tetap terus bakti sama ibu saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.